Baik, identitas juga masih menguat tentunya, tapi bagaimana kemudian ini agar tidak disalahgunakan oleh semua nanti yang akan berpartisipasi di pemilu 2024, Mas Hendri? Ya itu bagus Mbak Putri, makanya dari awal kan saya katakan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan politik identitas, terutama reward and punishment dalam politik identitas ya, dengan menggunakan politik identitas tadi. Jadi dari awal kemudian Mas Anies menebarkan ide gagasan-gagasan untuk kemudian juga dikritisi gitu ya. Sebagai rakyat gitu ya yang muter-muter silaturahim, itu yang bisa dilakukan oleh Mas Anies, memberikan informasi tentang rekam jejak, kemudian tentang apa yang ingin dilakukan. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan politik identitas seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Adi dan Bang Deddy tadi. Mudah-mudahan penyebaran gagasan ini, kemudian adu-adu ide ini bisa terus dilakukan hingga nanti 2024 mendatang. Dan kemudian juga kita tidak terjebak dalam sebuah pragmatisme politik sempit yang mengandalkan atau bertujuan hanya untuk mendapatkan suara. Saya kira apa yang dipertontonkan oleh Mas Anies dengan silaturahim, menyampaikan ide dan gagasan adalah satu hal yang baik, gitu ya, yang bisa juga dipersilahkan juga ditiru oleh para calon presiden lainnya. Semoga aman dan tetap lancar pelaksanaan pemilu hingga 2024 nanti, dan kemudian kita bisa memilih pemimpin kita sebagai sebuah ritual 5 tahunan, Mbak Putri. Ya. Baik, Bang Deddy terakhir, Bang Deddy Sitorus. Ya, saya kira musuh kita bukan politik identitas ya. Musuh kita adalah sektarianisme dalam politik, rasisme dalam politik, diskriminasi dalam politik, primordialisme berdasarkan kedaerahan, ya, dan yang lainnya, SARA. Inilah persoalan-persoalan kita. Ketika kemudian ya politik sektarianisme, primordialisme, diskriminasi itu digunakan, dikemas dalam bentuk identitas, itulah yang mencelaka yang memungkinkan negara ini bubar gitu ya, membuat orang trauma. Tolong dibaca, silakan dibaca pidato 1 Juni Bung Karno. Di situ jelas-jelas ketika beliau mengusulkan supaya negara ini bukan negara berdasarkan agama. Beliau menyatakan bahwa jika ingin supaya mayoritas politik kita diwarnai oleh Islam misalnya, beliau mengatakan ya menangkanlah kursi sebanyak-banyaknya dengan cara yang beradab gitu. Nah ini yang kita harap gitu ya. Dan saya memberikan selamat dulu ini kepada Bang Hensat juga, ini udah jadi juru bicara Anies. Luar biasa ini kawan kita ini, saya kaget juga tadi. Saya berharap benar-benar karena tadi kan Bung Hensat berkata supaya ini pemilu yang fun. Tetapi kan yang saya tangkap dari lontaran ucapan ya baik oleh Anies Baswedan maupun AHY misalnya digadang-gadang, tidak sama sekali menunjukkan keinginan untuk politik yang teduh dan fun gitu. Tetapi politik yang memang lebih sering ya sekedar benci gitu ya, sekedar rame, sekedar gimmick, sekedar kontroversi untuk mendongkrak yang namanya elektabilitas. Saya percaya kita semua harus sepakat bahwa negara ini harus tetap utuh sampai kapanpun dengan menjaga kebersamaan. Kompetisi dalam pemilu itu hal yang biasa, tidak mungkin kita hindari. Tanpa pemilu kita akan terjatuh dalam republik yang tidak jelas gitu. Jadi mari kita jalani pemilu yang akan datang ini, pemilihan capres, pemilu legislatif, dan semuanya itu ya dengan cerdas lah gitu. Ya, saya kira itu aja sih titipnya. Baik, Bang Deddy terima kasih, Mas Anies Satria terima kasih, Mas Hadi juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Oke, ditunggu politik hevannya atau pemilu hevannya. Baik, terima kasih semua narasumber. Perbincangan ini sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kali ini kami akan kembali esok, jamnya masih sama 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.